Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sifat manusia, jadi berdasarkan kitab atau buku Syarah Rasmul Bayan, sifat manusia sangat ditentukan oleh usaha seorang manusia dalam melakukan tazkiyatun nafs. Karena Allah sudah menanamkan pada setiap manusia dengan dua potensi yang berlawanan dengan potensi yang berseberangan. Dan Allah SWT telah mengilhamkan ke dalam jiwa setiap manusia sifat fujur dan sifat takwa. Sifat takwa dapat kita raih atau kita miliki dengan melakukan tazkiyatun nafs. Sedangkan tazkiyatun nafs artinya kita melakukan pembelajaran, pelatihan pada jiwa maupun logika kita, pada akal kita. Kemudian kita melaksanakan ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membentuk seseorang yang dikatakan memiliki kepribadian ibadur rahman atau hamba sang maha penyayang, hamba Allah Subhanahu wa taala sang maha penyayang. Jadi sifat bertakwa, sifat yang Allah ridhoi dan cintai ini disebut dengan sifat-sifat tersebut, diantaranya adalah sifat syakur, yakni sifat banyak bersyukur, sifat sabur, yakni sifat yang penyabar, sifat rauf, yakni penyantun, sifat rahim, yaitu sifat penyayang, halim, arif, tawab, banyak bertobat, awah, lemah lembut. Ada juga sifat saduk, senantiasa jujur dalam ucapan dan perkataannya, dan sifat amin atau sifat amanah. Itulah sifat-sifat manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan inilah manusia yang nantinya akan sukses di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah matinya. Hadis riwayat Muslim. Dan selain itu ada juga namanya tazkiyatun nafs, yakni kebalikan dari tazkiyatun nafs, yakni jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah, jiwa yang dibiarkan berkarat, dibiarkan kotor. Apalagi jika dia sengaja mengotori jiwanya tersebut, akibatnya akan muncul sifat-sifat buruk pada diri manusia tersebut, sehingga ia menjadi manusia yang merugi nantinya. Sifat-sifat buruk atau sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini muncul diantaranya disebut dengan sifat ajulan, yakni sifat yang suka tergesa-gesa. Kemudian ada sifat haluan, sifat banyak berkeluh kesah, sifat gofilan, sifat lalai, sifat toghian, sifat berlebih-lebihan atau sifat melampaui batas, sifat katuran atau sifat pelit atau bakhil, dan sifat kafuran, yakni kufur, ingkar atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat buruk-buruk lainnya. Oleh sebab itu, saudaraku, tazkiyatun nafs penting untuk kita lakukan agar jiwa kita bersih dan terhindar dari sifat-sifat buruk yang kita sebutkan tadi. Kerugian terbesar bagi kita jika kita memilih kenikmatan sesaat, kenikmatan semu, kenikmatan dunia dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi, kenikmatan sebenarnya, yakni kenikmatan di surga Allah nanti. Itulah manusia yang disebut dengan manusia yang merugi di dunia. Dia tidak merasakan kenikmatan terbesar, yakni kenikmatan iman dan Islam, dan di akhirat dia tidak mendapatkan kenikmatan hakiki, kenikmatan di surga Allah nanti. Jadi saudaraku, kita berdoa semoga Allah menghindarkan kita dari hati dan jiwa yang kotor dan sifat-sifat buruk lainnya yang membawa kita pada kerugian dan penyesalan di akhirat nanti. Dan sebagai penutup, sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan diri pada hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga kita terhindar dari sifat-sifat buruk tadi, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan sebagai hamba yang beruntung yang memiliki ibadur rahman, yakni hamba Allah, hamba sang maha penyayang, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.